Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 6 di subtema 4 penghematan energi. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ada di halaman 179 sampai dengan 180. Yuk dukung terus channel Karina dengan subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Boleh juga tuliskan asal sekolah dan dari kota mana di kolom komentar di bawah ya. Kita lihat yuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca, adik-adik dapat memberikan contoh kewajiban dengan benar. Kemudian setelah membaca, adik-adik dapat memberikan contoh hak dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca, adik-adik dapat menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban dengan benar. Setelah membaca, adik-adik dapat menuliskan pengalaman mendapatkan hak dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ada di halaman 179 ya. Nah, kita lihat. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti di gambar. Aduh, nih kenapa ya adik-adik? Nih ada makanan, ada minuman, lalu dia kekenyangan adik-adik. Nah, kalau kekenyangan kalau masih ada sisanya, ini makanan dan minumannya kira-kira gimana adik-adik? Gak baik ya. Nah, kita lihat. Haknya adalah mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Itu adalah hak kita adik-adik. Ya, adik-adik berhak mendapatkan makanan sehat dan bergizi dari mama papa. Tapi ada juga kewajibannya ya, yaitu makan dengan secukupnya dan tidak membuang sisanya. Jadi kalau mengambil minum, mengambil makan, gak usah banyak-banyak. Ya, nanti nasinya munjung-munjung atau munjung-munjung nggak adik-adik, jadi sampai tinggi ya. Padahal makannya nggak bisa, kita nggak bisa ngabisin. Jadi secukupnya aja untuk kita satu kali makan, lauknya juga, minumnya juga dihabiskan ya. Kemudian yang kedua gambarnya, sebenarnya seru nih adik-adik main air, tapi air ini terbuang, itu akan sia-sia ya. Nah, jadi nggak boleh. Coba kita lihat, hak dari gambar ini adalah tentang air, mendapatkan air bersih untuk minum dan mandi. Itu hak kita adik-adik. Nah, tapi ada kewajibannya, yaitu menggunakan sebaik mungkin dan tidak membuangnya. Jadi tidak seperti ini ya. Gambar berikutnya ada laut. Lalu ini ada, aduh banyak banget sampahnya ya, ikan-ikannya pada mati ya. Jadi ini ada tercemar adik-adik ya lautnya. Nah, gambar ini haknya adalah mendapatkan hasil laut yang baik, seperti misalnya ikan dan makanan-makanan lain yang bisa dihasilkan dari laut. Tapi kita juga punya kewajiban, yaitu menjaga kebersihan laut dan tidak mencemarinya dengan limbah. Ya, limbah itu macam-macam adik-adik ya. Limbah itu bisa jadi sampah yang kita buang ke laut ya, atau ke sungai yang nanti akan bermuara juga ke laut ujung-ujungnya, atau pabrik-pabrik yang membuang limbah ya. Kemudian gambar berikutnya. Ini manis sekali ya. Dia pintar sekali menyiram tanaman. Nah, ini bagus sekali adik-adik. Hak kita adalah menerima udara sehat dan bersih yang dikeluarkan dari tanaman. Jadi tanaman itu adik-adik mengeluarkan udara yang bersih ya. Nah, itu fungsinya. Jadi kewajiban kita adalah merawatnya dengan baik, yaitu menyiramnya, memberi pupuk ya. Nah, itu hak dan kewajiban kita yang harus kita lakukan secara seimbang. Jadi nggak bisa kita hanya mementingkan hak aja ya. Dan juga sebetulnya sebaliknya, kita juga tidak bisa hanya memberikan kewajiban saja tanpa menuntut hak ya, karena hak ini adalah sesuatu yang perlu kita dapatkan. Selamat mengerjakan adik-adik.
Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!